Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Usis. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini kira-kira kita mau belajar apa ya? Apakah ada yang tahu? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai gangguan pada sistem pencernaan dan penyebabnya. Coba, apakah ada yang pernah di sini mengalami gangguan pada sistem pencernaan? Kira-kira apa ya yang menyebabkannya? Yuk kita cari tahu berikut ini. Mari kita cari tahu bersama. Nah, anak-anak, apakah di sini ada yang pernah mengalami gangguan pada sistem pencernaan? Nah, contohnya Ustazah itu pernah mengalami gangguan yaitu penyakit MAH ya. Nah, ini anak-anak, gangguan sistem pencernaan itu merupakan masalah-masalah yang terjadi pada sistem pencernaan. Kemarin kita udah belajar ya, apa aja itu sistem pencernaan, udah belajar ya. Organ-organnya mulai dari mulut sampai akhirnya ke anus, seperti itu. Nah, selanjutnya ini anak-anak, ternyata gangguan pada sistem pencernaan itu macam-macam. Ada yang karena kurang makanan-makanan bergizi, kurang istirahat, ada yang makannya tidak teratur, ada yang disebabkan karena bakteri, virus, kuman, dan lain-lain. Itu ya anak-anak. Mari kita lanjut. Us akan membahas mengenai penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan pada bagian kepala. Coba, apakah di sini ada yang pernah mengalami sariawan? Mungkin selain sariawan mengalami sakit gigi atau mengalami gusi berdarah. Nah, anak-anak, itu merupakan beberapa contoh dari gangguan pada sistem pencernaan manusia bagian kepala. Sakit gigi itu bisa disebabkan karena apa anak-anak? Karena kita jarang menggosok gigi. Jadi ketika kita jarang menggosok gigi, sisa-sisa makanan yang ada di dalam lubang-lubang gigi sini nanti akan menumpuk, lama-lama akan membusuk. Dan pembusukan inilah yang menyebabkan lama-lama gigi dapat berlubang. Yuk kita lanjut lagi. Yang kedua adalah sariawan. Apakah ada yang pernah sariawan? Nah, sariawan itu bisa disebabkan karena luka yang terjadi di daerah mulut sini ya anak-anak. Jadi ketika terluka atau mungkin bisa karena stres. Mungkin di sini ada yang pernah merasakan stres terus tiba-tiba ada sariawan. Nah, itu ya anak-anak. Selanjutnya juga bisa disebabkan karena kekurangan vitamin C. Selanjutnya, Us akan membahas penyakit atau gangguan yang berkaitan dengan perut. Nah, di perut ini ada banyak ya anak-anak. Ada lambung, ada usus halus, usus besar, usus 12 jari. Kemudian ada apa lagi? Ada banyak lagi ya. Nah, di sini yang pertama adalah MAH. Sini Us itu pernah loh mengalami MAH. MAH itu rasanya perih banget kayak gitu ya anak-anak. Nah, MAH ini biasanya disebabkan karena paling sering itu disebabkan karena pola makan yang tidak teratur, telat makan. Nah, untuk anak-anak pecinta makanan pedas, asam, jangan banyak-banyak ya. Takutnya nanti jika terlalu sering memakan makanan tersebut, lama-lama terakumulasi di perut dan yang terjadi adalah kita bisa terjangkit MAH. Gitu ya. Selanjutnya adalah diare. Coba, di sini siapa yang pernah diare? Kebetulan Us belum pernah, nak. Ini ya, diare itu ditandai dengan apa? Kita itu sering buang air besar, gitu ya. Dan itu tuh disebabkan karena apa? Ada yang tahu? Nah, penyakit itu disebabkan karena makanan yang kita makan itu tidak bersih. Nah, jadi makanan yang kita makan itu dia mengandung bakteri atau kuman yang nanti ketika kita makan, kuman itulah yang menyebabkan kita diare. Lanjut. Dan selanjutnya adalah konstipasi. Apa itu konstipasi? Apakah ada yang tahu?
Nah, anak-anak, konstipasi itu adalah gangguan pada sistem pencernaan yang ditandai dengan apa? Ketika kita BAB ternyata itu susah banget. Dan ketika kita BAB itu apa? Kotoran yang kita keluarkan itu dia wujudnya padat, keras, susah gitu ya. Jadi ketika kita BAB tidak lancar. Nah, itu namanya dia adalah sembelit atau konstipasi. Nah, selanjutnya anak-anak, untuk beberapa penyakit lain atau gangguan lain yang berkaitan dengan sistem pencernaan pada manusia dapat kita lihat di LKS halaman 47. Jadi anak-anak bisa pelajari lebih lanjut apa saja ya gangguan yang berkaitan dengan sistem pencernaan manusia. Terus ini Us juga mau cerita nih buat anak-anak semua, terus jaga kesehatannya ya. Jangan lupa kita ingat bahwa sistem pencernaan manusia itu sangat penting untuk kita semua. Kita setiap hari makan, kita setiap hari mengeluarkan kotoran, dan oleh karena itu kita harus makan makanan yang bergizi. Makanan yang berserat, contoh makanan yang berserat apa? Ada yang tahu? Contoh makanan berserat adalah buah dan sayur. Jangan lupa makan buah dan sayur. Kemudian selalu olahraga, jangan lupa ya olahraga. Minum air putih minimal 8 gelas. Selanjutnya apalagi ya usia kira-kira apa ada yang tahu? Kita juga jangan lupa makan makanan yang mengandung vitamin, mengandung kalsium, kemudian menjaga kebersihan. Jangan sering makan makanan yang dijual di pinggir jalan. Nggak apa-apa sih, tapi pilih-pilih ya. Kalau misalnya itu terlalu sering terpapar asap kendaraan, mending nggak usah deh nak. Takutnya nanti lama-kelamaan bisa menyebabkan diare. Selain itu juga anak-anak itu jaga kesehatannya, makan makanan seperti itu tadi, dan 4 sehat 5 sempurna. Baiklah, dari Us cukup sekian pelajaran pada pagi hari ini. Silakan anak-anak baca buku yang lain, referensi yang lain, atau mungkin ada yang mau lihat YouTube yang lain, atau mungkin mau baca jurnal-jurnal, monggo, boleh sekali. Yang penting anak-anak semakin paham, semakin tambah wawasannya mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Dari Us cukup sekian, terima kasih, semangat belajar.